Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Engkau sungguh luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dan melalui putramu Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Hari ini kami akan mendengar renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan berikan kami hikmat sehingga kami dapat melakukannya. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26. Saya membaca ayat 25 dan juga sampai ayat 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Tema kita dalam renungan ini yaitu dalam dekapan sayapnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kami pelayanan di suatu tempat, pada suatu saat atau momen tertentu kami pulanglah ke kampung karena tahun baru. Saya titipkan ayam kampung peliharaan kami ke jemaat tetangga dekat kami. Mereka yang memberi makan dan minum ayam kampung tersebut. Dan pada waktu liburan itu musim penyakit ayam. Saya kurang tahu secara spesifik nama penyakit ayam tersebut. Tapi bawaan ayam itu sering tertidur dan tiba-tiba mati. Begitulah kata jemaat waktu itu. Setelah mati mereka tinggal menguburkannya. Nah, ketika kami akan pulang dari berlibur kami dan kami datang ke rumah kami melihat ayam kami tinggal indukan dan beberapa anaknya. Saya melihat mereka masih sehat. Esok harinya saya mau memberi makan ayam itu yang indukannya dan juga anak-anaknya. Rupanya saya melihat indukannya sudah mati, tapi dia masih mengembangkan sayapnya untuk melindungi anak-anaknya. Anak-anaknya ini tetap tenang dalam dekapan sayap induknya. Nah, ayam-ayam ini masih sehat, tapi terus berteriak-teriak ketika saya mengambil induknya yang sudah mati dan saya kuburkan induknya ini. Dan saya bertanya dalam hati, mengapa anak-anak ayam ini sangat nyaman di bawah dekapan induknya. Walaupun mereka tidak tahu induknya sudah mati. Dekapan sayap induknya memberikan perlindungan, kehangatan, kasih sayang, dan rasa aman bagi anak-anaknya. Seperti itu jugalah Allah dalam Yesus yang memberikan perlindungan, kehangatan, kasih sayang, dan rasa aman kepada semua orang yang takut akan Dia. Dalam ayat ini Yesus berkata, selagi aku berada bersama mereka, merasakan kenyamanan, ketenangan, keakraban yang terjadi di antara mereka dengan Yesus. Yesus memberitahukan kabar baik itu dan mengajarkannya serta mengingatkannya kepada mereka. Yesus berkata bahwa Dia akan mati, bangkit, dan naik. Ini istilahnya suatu perpisahan yang akan terjadi. Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi ketika kenaikannya. Yesus berpesan bahwa Dia berjanji akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam Yesus Kristus. Tugas dari Roh Kudus itu adalah satu, Roh Kudus sebagai sahabat dan guru pribadi. Kita tidak dibiarkan berjalan sendirian. Roh Kudus adalah penasehat yang sejati, yang setia memimpin kita menuju kepada kebenaran dan memberi hikmat dalam mengambil keputusan di setiap musim kehidupan kita.
2. Roh Kudus sebagai pengingat, dia bekerja dengan mengingatkan pentingnya membaca firman Tuhan, apa yang telah tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Mengingatkan kita akan kebenaran yang saat yang tepat, terutama saat menghadapi masalah ataupun pencobaan. Kita perlu terus membaca dan merenungkan firman Tuhan secara rutin. Itulah yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk berjalan di dalam kehidupan kita. 3. Ketenangan menghadapi ketidakpastian. Janji tentang Roh Kudus ini diberikan Yesus sebelum ia disalibkan, agar para murid tidak gelisah dan gentar. Saat ini dalam menghadapi tantangan hidup, Roh Kudus adalah sumber damai sejahtera yang sejati yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Roh Kudus tetap melanjutkan misi Allah. Yesus tidak membiarkan kita seperti anak ayam sendirian yang saya tadi ceritakan. Tetapi Roh Kudus yang terus-menerus menghadirkan kehangatan, ketenangan, kenyamanan, damai sejahtera di dalam dekapan sayapnya yang memberikan suatu perlindungan, kasih sayang, menjadi sahabat bahkan guru bagi kita semua. Ingatlah, kita tidak sendiri di dunia ini, walaupun orang lain mengabaikan kita atau membuli kita dan lain sebagainya. Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetaplah dalam dekapan sayapnya. Janganlah takut dan bimbang dalam menghadapi hidup ini. Kita aman, kita merasakan damai sejahtera dan tenang dalam dekapan sayapnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami untuk berjalan dalam kehidupan kami, dalam dekapan sayap-Mu yang selalu hadir dan selalu kami rasakan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Berkati kami, berikan kami kekuatan, sehingga kami dapat lebih lagi bijak menjalani hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dalam segala kehidupan mereka, usia mereka, apapun yang mereka butuhkan dan perlukan. Mari Tuhan, Engkau berikan yang terbaik. Dalam ujian UAS pada hari ini, Engkau berikan kepintaran, hikmat, daya, ingat yang kuat. Bantulah mereka Tuhan untuk dapat mengikuti ujian dengan baik. Kami serahkan semua program gerejamu, semua seksi, semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati biarlah program ini bisa kami lakukan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat yang sudah lanjut usia. Kami serahkan kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kekuatan. Berikan semangat yang baru, urapan yang baru Tuhan. Biarlah mereka tetap berpengharapan dan tetap merasakan damai sejahtera di dalam masa tua mereka. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Engkau lawat mereka Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib yang agung. Mari Kau menemani, berikan kesabaran, ketenangan. Dan mari Tuhan Kau berikan pemulihan yang luar biasa dalam tubuh jasmani mereka. Berkati obat-obatan yang mereka pakai Tuhan, makanan dan minuman yang mereka nikmati. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang di dalam pergumulan kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumulkan dan pikirkan, mari Tuhan Engkau menemani mereka. Berikanlah kesabaran, berikanlah kekuatan, berikan mereka supaya mereka tetap takut akan Tuhan, tetap mereka berjalan dalam kehidupan mereka. Walaupun mungkin mereka berat, mari Tuhan Engkau ringankan. Mari Tuhan Engkau pikul semua beban mereka. Berikanlah jalan keluar, berikanlah jalan yang terbaik bagi mereka. Tambahkan berkat bagi mereka Bapa. Kami sangat bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Hendrik Situmorang yang genap usianya 55 tahun dan Emilio Franz Gilbert Sinatra Huta Barat yang genap usianya 22 tahun. Engkau berkati jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pada saat ini sesuai dengan umur mereka. Kau berikan yang terbaik, tambahkan kesehatan,
biarlah panjang umur, biarlah mereka tetap merasakan kebahagiaan, sukacita mengalir dari Tuhan, supaya mereka senantiasa menikmati hidup ini. Berkati pribadi mereka, supaya mereka menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang takut akan Tuhan, tangguh di dalam menghadapi segala apapun yang mereka akan hadapi, dan mungkin yang mereka hadapi pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau beserta dengan mereka. Kami juga serahkan jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk ulang tahun pernikahan ini Tuhan, yaitu untuk keluarga Jesse Pahutar, Boru Simbolon yang genap usia pernikahan mereka 3 tahun. Kau berkati, oh Tuhan Yesus, Engkaulah yang menyatukan mereka, Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang membimbing. Tumbuhkan selalu cinta di antara mereka, tuntun mereka untuk saling memahami satu dan yang lain. Kiranya Tuhan hadir memperkuat keimanan mereka, ikat di dalam pernikahan yang suci, yang luar biasa, yang senantiasa mereka pelihara. Berkati, tambahkan kesehatan, tambahkan oh Tuhan Yesus, saling mengasihi di antara mereka, di dalam rumah tangganya. Mari Tuhan, Engkau tuntun. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.